Halo, gue Fahad dan sini gue pengen share aja tentang Chromebook karena kemarin setelah kasusnya Nadiem Makarim mencuat kan, yang ya tuduhannya kurang lebih tentang Chromebook kan ya. Makanya gue selaku besar Chromebook yang emang gue udah concern pegang Chromebook sejak tahun 2022-an. Ini udah sejak 2002 gue pakai Chromebook. Kenapa waktu itu gue alasan pilih Chromebook ketimbang laptop karena ya satu karena emang harganya lebih murah. Waktu itu gua beli HP Chromebook ini sekitar 1,5 1.500.000 gua beli Chromebook ini dan gua rasa ini worth. Nggak ada apa kayak gimana gimana ini tetap bisa gue pakai gawe gitu karena ya emang gua waktu itu butuhnya buat gawean kan, gua nggak butuh buat gawean-gawean berat, gue cuma butuh buat office dan anything else about work. And ya meskipun pada waktu itu banyak orang yang skeptis tentang Chromebook ini, entah mereka bilangnya produk gagal lah, entah mereka bilangnya bahwa Chromebook ini kalau nggak ada internet itu nggak bisa dipakai. Tapi gue waktu itu tahun 2022 gue ngerasa bahwa I think semua juga kalau emang nggak ada internet kayaknya udah nggak akan bisa dipakai deh. Ya kejadian kan sekarang kayak lu pegang laptop, lu pegang Mac, bahkan PC sekalipun saat ini lu pakai gawe kalau nggak ada internet tuh nggak bisa lu pakai gawe kan. Ya makanya gua rasa ini make sense aja gitu. Ya terlepas dari emang Chromebook ini kan dia nggak punya memori internal ya, dia punya cuma sekitar 12 gigaan kalau nggak salah. Ya sebenarnya sih cukup-cukup aja kalau buat nyimpen file atau foto-foto gawean kayak dokumentasi-dokumentasi gitu kan. Karena ya kayak lu berharap mau save apa, terus kayak sekarang juga emang lu masih nge-save-in foto, nge-save-in apa di laptop, apa lu masih nyimpen lagu sekarang lu udah pakai cloud, Spotify, like YouTube Music and another. Terus foto juga kan lu lebih lebih sering keep di, misal lu user iPhone lu keep di iCloud, lu user Android lu keep di Google Foto kan. Kayak udah nggak zaman aja kayak lu pegang apa, lu nge-save-in file-file foto, musik, video atau segala macam itu di laptop atau di itu kan di PC lah kayak katakan. Lu lebih sekarang lebih suka apa karena ekosistemnya emang udah ngejurus ke sana kan. Jadi ketika mereka bilang Chromebook ini jelek, bahkan ya Nadim sendiri yang emang mempionir si Chromebook ini ke Indonesia untuk dipakai waktu itu pas zaman Covid, dipakai sama eh, anak-anak sekolah kan. Ya gua waktu itu emang gua ngikutinnya meskipun gua nggak bukan sebagai anak sekolah, tapi kayak gua kayaknya beli ini aja nih karena waktu itu emang baru keluar juga kan. Terus harganya juga murah karena waktu itu kan emang siswa itu ditekan atau dianjurkan untuk pakai Chromebook ini karena emang harganya yang lebih terjangkau dan emang sistemnya clouding, jadi dia segala macamnya itu emang butuh internet karena dia sistem operasinya kan dia Google Octopus ya, dia masih ada di ekosistemnya Google, jadi segala macam sesuatunya dia itu terintegrasi dengan Google. Kayak lu simpen foto dia punya di Google Drive-nya atau di Google Fotonya, atau lu gawe Excel itu dia di spreadsheet, lu gawe Word dia di apa Google Doc, sama lu PowerPoint juga dia di Google Slide. Pokoknya semuanya about Google dan memang eh, kalau nggak ada apa nggak ada internet dia nggak bisa dipakai. Kata gue sih nggak juga karena kan spreadsheet spreadsheet dia ada mode offline juga kan, ada mode offline lu bisa save nanti ketika emang
terkonek di internet, dia bisa, nge-save gitu kan. Terus yang gua suka dari Chromebook ini, dia nggak booting sama sekali. Dia nggak booting sama sekali, jadi ketika lu udah nggak pakai, lu tinggal kayak tutup buka, tinggal kayak tutup buka gini. Ini kebetulan Chromebook gua nggak ada baterai. Ini sebenarnya dibuka gini tuh dia nyala, langsung nyala lu kayak kayak lu pegang HP aja, dipencet dia nyala di apa kayak di tombol powernya dia langsung nyala. Dia nggak booting kayak laptop kan mesti booting dulu, booting Windows dan segala macem. Dia tuh nggak, actually dia nggak booting sama sekali. Itu yang emang gua butuh karena lah, you know lah, kalau misal lu gawe atau segala macem, lu kayak butuh file cepat atau lu butuh nyelesain gawean cepet kan, kayak misal lagi di jalan kejar deadline atau segala macem, lu kayak tinggal buka, lu lanjutin, misal lu kirim revision lu atau apa, selesai lu tinggal tutup deh. Dia kalau emang pas ditutup, dia setelah ada settingnya, setelah beberapa menit dia nggak dipakai, dia emang nutup sendiri, dia shutdown sendiri. Jadi gua rasa ini praktis. Terus dia kayak emang lu punya handphone lu, iya apa, lu login 2 akun Google, ini dia juga punya kayak beberapa, dia support beberapa room. Kayak misal ini email lu, nanti isinya atau isi Windows-nya atau ya like isi home screen-nya itu punya lu. Nanti email email lain itu dia sesuaiin juga, dia punya punya home screen sendiri. Jadi ketika lu emang misal kayak gua gawe sama kuliah kan. Nah, jadi gua pas gawe gua pakai email gawe, terus Chromebook gua setnya atau emang base-nya itu udah emang buat gua selesaiin gawean. Nah, terus kalau yang yang kuliah gua pakai email kuliah, jadi semuanya file-file dan apps yang dia ada di home screen juga yang emang buat kuliah. Terus dia kan emang dia nggak support aplikasi-aplikasi Windows kayak emang Photoshop or segala macam. Tapi oh, come on, emang lu yang emang kayak sekarang gua tanya aja, lu banyakin ngedit video atau ngedit foto emang masih di Photoshop. Gua yakin lu sekarang juga pakai CapCut. Nah, CapCut ini dia ada emang dari si apps ini, emang ada beberapa yang emang dia eh, menyediakan aplikasinya yang emang khusus atau kompatibel ke Chromebook ini. Jadi karena si Chromebook ini kan dia punya Play Store, cuman emang aplikasi-aplikasinya dia terbatas. Dia nggak semua aplikasi yang ada di Play Store di handphone kalian itu ada di Chromebook atau kompatibel di Chromebook. Jadi hanya beberapa. Tapi untuk basically untuk eh, aplikasi-aplikasi yang emang banyak orang pakai, kayak lu edit foto atau bikin banner lu di Canva, dia ada. Lu CapCut, dia ada CapCut yang versi Chromebooknya. Terus yang lain-lain juga kayak game, mungkin Mobile Legends juga masih bisa dipakai sih, masih bisa diinstal lah di Chromebook. Cuman ya ya lu ngapain lah main main Mobile Legends di Chromebook kan ya. Terus actually kalau misalkan lu nggak install aplikasinya juga, lu kalau emang Canva kan lu masih bisa pakai Canva web kan. Lu tinggal buka eh, browsernya, karena emang basically dia hampir, gua bilang, segala sesuatunya dia dilakuin di Chrome. Anything in Chrome-nya, meskipun kayak YouTube dia punya aplikasi, tapi gua lebih nyaman bukanya di Chrome, biar biar sekaliannya kayak tab-tab gawean. Terus sebenarnya sih dia emang apps juga kayak Spreadsheet or Google Doc or Google Slide. Dia ada aplikasi yang bisa lu download juga di Play Store-nya. Cuman kayak lebih nyamanan, gua lebih nyaman di gaweannya di Chromebook, itu bisa sesuai lu. Ya maksud gue intinya Chromebook ini nggak seburuk itu, karena emang ekosistem yang saat ini yang emang clouding, lu segala sesuatu lu simpen di, lu punya cloud. Terus lu kalau nggak ada internet juga tetap nggak akan bisa gawe. Nah, gua kira Chromebook ini nggak seburuk itu yang orang-orang bilang, apalagi yang orang-orang tuduhkan ke Nadim. Gua sebenarnya selaku user Chromebook, makanya gua pengen speak up masalah ini.
cuma itu aja yang pengen gue ceritain karena gue user Chromebook. Ya, so jika emang video ini bisa bantu lu bisa bantu gue dengan subscribe sama like. Terus kalau misal lu punya argumen lain, lu coba kita ngobrol di kolom komentar. Oke, gua Fadriadi. Ciao.